Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke teman-teman, hari ini saya mau bagi-bagi tips ya, atau sharing terkait dengan modul yang sangat membantu kita kalau kita mau merakit drone atau mau ngecek drone kita apakah udah bener apa enggak setelah dirakit ya. Atau kalau misalkan drone kalian habis nyemplung ke air, terus udah dikeringin, terus coba colok baterai pertama. Ya, ini salah satu alat yang bisa membantu kita untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan ya, kayak muncul asap atau terjadi short circuit ya. Oke, ini saya punya T-Fly Short Saver versi 2 ya. Buat kalian yang ngerakit ya, atau kalian yang beginner atau pemula, ini barang itu wajib dipunyai kalau misalkan kita mau menghemat ya, karena biar bagaimanapun part-part dari FPV ini lumayan ya. Kalau misalkan kita totalin untuk ngerakit jadi sebuah drone itu harganya juga lumayan. Makanya untuk barang-barang kayak gini tuh sangat diperlukan. Oke, kita langsung buka aja ya. T-Fly Short Saver. Ini ada kartu, terus buku manual. Nah, ini barangnya kayak gini teman-teman. Nah, di sini pasti ada input, ini yang nanti colok ke baterai, sama ini outputnya ya. Nanti ini yang colok ke drone-nya. Nah, ini versi yang kedua. Versi yang pertama kalau nggak salah switch-nya tuh ada di sini nih, bentuknya kayak saklar. Kalau yang ke versi 2 ini lebih ke button ya. Ada 2 button. Ini buat on off. Yang ini buat ganti mode 1 ampere atau 2 ampere. 1 ampere untuk kelas mikro, 2 ampere untuk kelas yang 3 inci ke atas lah, atau 4S ke atas. Oke, langsung kita coba aja ya cara kerjanya seperti apa. Saya akan coba terangin. Jadi cara kerjanya itu cukup simpel. Kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, contohnya misalkan nih saya punya drone baru selesai rakit, anggap aja ini baru selesai rakit ya, kita mau colok baterai untuk pertama kalinya. Itu kalau misalkan ada terjadi salah wiring atau kabelnya itu ada yang berdempetan atau lengket ya, itu akan bikin short circuit, atau kadang asapnya itu pasti keluar nih, asap putih biasanya. Nah, ini alat ini bisa mencegah itu. Cara pakainya seperti apa? Ini saya tunjukkan. Nah, di sini di baliknya itu juga ada keterangannya ya, legendnya. Nah, di sini ada green, red, blue, sama yellow. Jadi lampunya itu ada 4 macam, ada green, ada red, ada blue, ada yellow. Kalau green, kalau nyala berarti nggak ada apa-apa, artinya kuatnya itu normal ya hasil rakitannya. Kalau merah, nah ini kalau merah nyala berarti something happen ya. Ada wiring atau circuit yang mesti kita cek. Kebanyakan yang saya alamin itu biasanya salah kabel ya, misalkan merah sama hitamnya itu kebalik, atau pad ISC nya itu kadang nyoldernya itu terlalu dempet sehingga nyentuh satu sama yang lain, jadi bikin short circuit. Terus ada warna biru ini untuk mode 1 ampere sama 2 ampere. Terus ada yellow ya, yellow ini artinya siap untuk dites ya, ready to work. Oke, kita langsung tes aja caranya. Yang sebelah kanan ini gunanya untuk dicolok ke baterai ya, seperti ini kita colokkan. Nah, ini dia akan nyala. Ini warnanya warna kuning ya, kuning berarti ready to work ya, jadi udah siap digunakan. Kalau mau ganti modenya, misalkan kuatnya itu yang dirakit 4S ke atas ya, nah ini bisa diganti nih. Nah, warna birunya nyala, ini berarti pakai mode 2 ampere. Karena saya pakai mikro biasanya, saya pakai 1 ampere aja cukup. Jadi ini saya mati ini red warna birunya. Terus ini ada tombol, ini on off, tapi ini belum dipencet dulu. Dipencetnya nanti setelah kita konekkan yang ini ke kuatnya. Ini saya colokkan aja ke kuatnya seperti ini. Nah, ini nggak langsung nyala ya, dia akan nyala kalau misalkan ini kita pencet. Jadi kita pencet aja nih. Nah, ini warna hijaunya nyala ya, berarti ini emang nggak ada masalah nih di kuatnya. Jadi kalau misalkan kuat kalian itu habis nyemplung atau nyebur air ya,
kemudian udah dikeringin, waktu nyolok itu kalau kita nggak hati-hati kadang bekas-bekas airnya itu mungkin masih connect ya antara yang satu sama yang lain, jadi bikin short circuit. Jadi sebaiknya pakai alat ini dulu sebelum dicolokin ya untuk pertama kalinya. Ini normal ya, ini kalau normal. Nah sekarang saya tunjukkan gimana kalau misalkan nggak normal. Saya coba bikin simulasi ya. Jadi ini saya punya FC. Ini FC apa ini ya? Ini FC Beta IPV toothpick ya. Oke. Nah ini saya ada kabel ini gunanya buat apa? Nanti ini akan saya sambungin nih. Saya simulasikan kalau misalkan terjadi short circuit ya, atau kabelnya saling nyambung atau kebalik ya. Nanti dites dengan alat ini, itu nanti responnya seperti apa sih. Nah yang pertama kita biarkan normal ya, jadi ini nggak saya sambung, jadi apa namanya, harusnya sih nyalanya normal. Oke, kita langsung coba aja. Oke, pertama kali seperti biasa, step pertama adalah colokkan dulu baterainya sampai ininya nyala ya, lednya warna kuning. Pastikan warna kuning itu nyala, berarti ini siap untuk bekerja. Kalau misalkan bukan warna kuning yang nyala, berarti ada apa-apa. Nah di sini ada keterangannya nih. Kalau yang yellow nih, kalau satu ngeblink berarti high sensitivity, dua blink medium. Jadi sebaiknya warna kuningnya itu nyala solid gini ya, jangan sampai yang ngeblink. Nah ini warnanya solid, yellownya, warna kuningnya. Oke, kita langsung coba colokin. Oke, ini udah colok. Terus ini aku pencet ya, on off nya nih tombolnya. Nah ini kalau aku pencet, oke, FC nya nyala ya, nyala normal. Karena ini warna hijaunya itu menyala di short savernya. Oke, ini sekarang saya cabut dulu. Saya simulasikan terjadi short circuit ya. Ini saya cabut dulu. Nah ini saya coba sambungin. Kalau disambungin tuh harusnya akan bikin short circuit ya, entah FC nya nanti yang berasap atau entah baterainya normalnya ya, kalau misalkan dicolok tanpa menggunakan modul short saver. Oke, ini aku coba sambung dulu. Nah ini udah nyambung ya. Oke, ini normalnya kalau misalkan aku colok, ini baterainya akan berasap ya, karena ini aku simulasikan ini langsung aku ngambil dari pad baterainya. Tapi kalau misalkan yang lain, misalkan apa namanya, modul kamera atau modul VTX ya, ada yang ketuker, sama aja nanti cara kerjanya juga akan dicegah oleh si short saver ini. Ini biar gampang aja saya pakai pad baterai aja di sini. Oke, ini kita coba simulasikan aja. Kita colok dulu pertama ke sini ya. Nah sampai nyala kuning, pastikan nyalanya itu kuning solid ya. Oke, terus kita colok ke FC nya yang udah disimulasikan bakal terjadi short circuit ya. Oke, nah di sini belum nyala ya karena belum dipencet on off nya. Nah ini kalau saya pencet 1, 2, 3 tuh, yang warna hijau nggak nyala, tapi ada warna merah ini lednya ya, yang di bawah warna kuning ini ada nyala nih di sini. Jadi ini menunjukkan di FC ini ada something nih, ada problem, mesti kalian cek ya. Jadi ini lumayan membantu ya, bukan lumayan lagi, sangat membantu ya, wajib malah kalau misalkan kalian ngerakit ya, ngerakit drone dari awal ya. Oke, ini kita cabut lagi ininya. Oke, nah ini aku coba lepas lagi ya, kita jadikan normal lagi. Oke, nah ini kita colokkan lagi ke sini. Oke, terus kita akan nyalakan ya. Nih harusnya normal lagi nih, warna hijau yang nyala. Tuh, ini warna hijau nyala. Jadi cara kerjanya simpel ya kayak gitu. Ini memang sepele ya, tapi sangat-sangat membantu kita untuk kita nggak sering-sering jajan ya, bikin part-part kita jadi rusak ya atau berasap. Jadi saran saya buat yang pemula ataupun yang nggak cuma pemula sih, yang ngerakit ya, hobi ngerakit, sebaiknya alat ini tuh ada ya.
Jadi ini banyak macamnya ya. Ini kebetulan mereknya V-Fly. Sebenarnya saya juga punya lagi yang mereknya GIMCU ya. Merek TBS juga ada, bentuknya juga kayak gini setauku. Tapi yang paling bagus menurut saya punyanya si V-Fly nih, karena kemudahannya ya. Untuk ganti modenya 1 ampere ke 2 ampere, ini tinggal pencet aja. Kemudian on off-nya ini ada nih ya tombolnya. Kalau yang kayak gini nih nggak ada nih, jadi kalian langsung colok langsung otomatis on. Fungsinya sih sama aja sebenarnya, cuman ini lebih advance saja. Nah terus ada pertanyaan, kalau buat 1S seperti apa nih? Kalau buat 1S saya ini pernah nyoba ya simulasiin ya ini. Nah saya sampai bikin kabel konverternya nih ST30 ke ini apa sih konektornya, GNB27. Jadi ini coba saya simulasikan. Ternyata kalau misalkan dicolokkan ya ke sini, kemudian coba aku colokin ke baterainya. Nah ini warnanya bukan kuning, artinya modulnya itu nggak akan berfungsi dengan baik. Ini aku colokin ya. Mana sih ini? Agak kebalik ya. Oke nih. Tuh, dia blinking ya. Di sini blinkingnya blinking sekali ya. Kalau dibaca di sini artinya 1 blink, high sensitivity. Nah, ini artinya saya jadi ragu nih, ini bisa dipakai apa enggak kalau buat 1S. Kayaknya sih nggak bisa ya. Nah biasanya kalau 1S itu saya sebelum colok baterai pertama itu saya cek lagi nih manual ya dengan mata gitu ya. Kemudian cek lagi sekali lagi wiring diagramnya itu udah bener apa enggak, terutama yang merah sama yang hitam itu kebalik apa enggak. Terus pastiin jarak antara kabel, terutama kabel merah sama hitam ya, itu ada space nya, nggak saling nempel kalau misalkan pakai port 1S ya. Sayangnya sih ini nggak bisa untuk 1S. Saya nggak tahu apakah ada smoke stopper untuk 1S. Kalau misalkan kalian tahu yang bisa pakai 1S, silahkan komen di bawah ya. Saya soalnya juga lagi nyari kalau buat 1S tuh. Sebenarnya ada lagi kalau misalkan buat 1S, nggak hanya 1S ya, pakai cara manual ya, pakai multimeter. Nah pakai multimeter itu juga bisa, cuman lebih ribet lah. Apalagi buat yang bukan backgroundnya elektro ya kayak saya, agak susah kalau misalkan menggunakan multimeter. Nah alat ini lebih praktis. Oke, paling itu aja sharing dari saya terkait tentang modul smoke stopper atau short saver ya. Ini barang yang sepele tapi manfaatnya itu sangat penting buat para perakit drone ya, drone FPV terutama. Oke, semoga video saya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye-bye.